Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang tata tulis karya ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, eh, yang pertama ada Eka Putri Setiawati dengan NIM 2304 1000054. Yang kedua ada Hasna Hanifah dengan NIM 2304 1000047. Yang ketiga ada Haiza Aditya Mukti dengan NIM 2304 1000041. Yang keempat ada Fania Aulia Rahma dengan NIM 2304 1000053. Yang kelima ada Joanna Tirzanetanya dengan NIM 2304 1000050. Yang keenam ada Tasya Dian Anggraini dengan NIM 2305030115. Yang ketujuh ada Muhammad Almasriko Prakasa dengan NIM 2304 1000019. Yang delapan ada Rehan Fina Zain dengan NIM 2304 1000075. Yang kesembilan ada Virus Ayu Nazifa dengan NIM 2308 010027. Yang terakhir yang ke-10 ada Naswa Andrea Aurora dengan NIM 2304 1000057. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah. Jenis karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Karya ilmiah ditulis secara sistematis dan runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Selanjutnya adalah pengertian tata tulis. Tata tulis karya ilmiah merupakan keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran melalui huruf, menetapkan tanda-tanda baca, memenggal kata, dan bagaimana menggabungkan kata dalam suatu karya ilmiah yang sesuai dengan hakikat karya ilmiah. Lalu untuk yang selanjutnya, tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menjadi media untuk melatih menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan secara matematis dari hasil penelitian. Yang kedua, membuktikan potensi ilmiah dan pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan bidang. Yang ketiga, melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Adapun fungsi penulisan karya ilmiah, yang pertama, fungsi dalam bidang pendidikan itu melatih siswa dalam berpikir secara kritis dan objektif. Yang kedua, fungsi penelitian berfungsi untuk kebutuhan penelitian seperti menemukan solusi dari suatu masalah atau fenomena sehingga menghasilkan data-data yang valid dan akurat. Yang ketiga, fungsi fungsional sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu tertentu seperti sebagai referensi makalah jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Tujuan dan fungsi karya tulis ilmiah secara intrinsik terkait dan saling melengkapi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam prosesnya melalui penelitian. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang diinginkan dan disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, harus objektif dan menghindari kesan emotif. Karya ilmiah dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi satu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di karya ilmiah bermaksud metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang terakhir, berkoherensi dan menggunakan kalimat yang efektif. Antara satu bab dan dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya, dan hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif.
Oke, untuk yang selanjutnya ada sistematika. Yang pertama, halaman judul yang berisi judul karya ilmiah, nama penulis, afiliasi penulis atau institusi, alamat surel, email penulis, abstrak, kata kunci. Yang kedua, abstrak. Ringkasan singkat dari karya ilmiah yang mencakup tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada pendahuluan yang berisi latar belakang penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian. Yang keempat ada tinjauan pustaka, rangkuman literatur terkait yang mendukung penelitian Anda, konsep-konsep yang relevan, celah dalam penelitian sebelumnya. Yang kelima ada metode penelitian yang berisi desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data. Dan yang keenam ada hasil, presentasi temuan penelitian dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi, data yang mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang ketujuh ada pembahasan, penafsiran hasil, hubungan antara temuan dan tinjauan pustaka, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian. Yang kedelapan ada kesimpulan, ringkasan temuan, jawaban terhadap pertanyaan penelitian, implikasi praktis. Yang kesembilan ada daftar pustaka yang berisi daftar semua referensi yang digunakan dalam karya ilmiah sesuai dengan gaya penulisan tertentu. Yang ke-10 atau yang terakhir ada lampiran yang berisi dokumen, data, atau materi tambahan yang relevan dengan karya ilmiah. Oke, selanjutnya terdapat bahasa. Yang pertama, terdapat baku, bahwa struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah, dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang keempat, denotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan kata sifat karena sifat ilmu itu objektif. Yang kelima adalah ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan. Yang keenam, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang ketujuh, bahasa Indonesia benar dengan baik. Bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi. Potensi kerajinan tangan dari serat alam. Di bab satunya terdapat pendahuluan yang berisi satu latar belakang. Indonesia sebagai salah satu negara tropis yang sudah pasti memiliki sumber daya yang berlimpah termasuk dalam kekayaan alam. Salah satu hasil kekayaan alam yang bisa dijadikan bisnis adalah serat alam. Bahkan sebagian besar dari serat alam tersebut hanya bisa ditemukan di Indonesia. Hal ini bisa dijadikan sebagai potensi bisnis yang tidak hanya untuk di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Beberapa serat alam yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan adalah aceng gondok, daun pandan, serabut kelapa, pelepah pisang, rotan, dan lain sebagainya. Setiap serat alam yang sudah disebutkan tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang khas. Hal ini juga mampu menarik minat wisatawan mancanegara untuk membeli kerajinan ini karena memang unik dan tidak ada di negaranya. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang A, apa saja serat alam yang berpotensi dijadikan kerajinan tangan. Yang B, bagaimana potensi pembuatan kerajinan tangan tersebut. Yang C, apa saja jenis produk yang dapat dibuat dari serat alam. Yang ketiga ada 7 penelitian. Yang A, untuk menyelesaikan tugas dari PKK. Yang B, berbagi wawasan kepada pembaca. Yang C, membagi informasi tentang kekayaan Indonesia berupa serat alam. Yang D, meningkatkan nilai jual serat alam khas Indonesia. Dalam bab 2 terdapat pembahasan pengertian serat alam dan jenisnya.
Ada banyak sekali jenis serat alam yang bisa dijadikan kerajinan tangan dan berasal dari Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan tersebut ada eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok ini dikenal sebagai tumbuhan air yang dapat tumbuh dengan cepat dan tidak terkendali. Sebelum dijadikan bahan untuk kerajinan tangan, tumbuhan yang satu ini bisa mengganggu ekosistem ikan dengan nilai ekonomi yang rendah. Tumbuhan ini memiliki karakteristik serat yang kuat. Dengan begitu banyak orang yang membuat olahan eceng gondok ini untuk dijadikan sebagai jenis kerajinan tangan. Serat ini juga perlu untuk dikeringkan terlebih dahulu sebelum dipakai sebagai bahan baku kerajinan tangan. Daun pandan, serat alam yang sudah lama menjadi primadona dalam pembuatan kerajinan tangan ini adalah daun pandan. Dan ini yang satu memiliki serat yang kuat. Meskipun tidak selebat eceng gondok, tumbuhan pandan ini juga termasuk ke dalam tumbuhan yang mudah dicari, sehingga pemanfaatan dari segi ekonomis bisa berlangsung dalam industri pembuatan kerajinan tangan berbahan dasar daun pandan. Yang ketiga ada rotan, salah satu serat yang juga sudah cukup terkenal sebagai bahan baku untuk kerajinan perkakas rumah adalah rotan. Serat yang satu ini sangat kokoh dan tetap fleksibel sehingga mudah dibentuk menjadi berbagai jenis produk. Yang keempat ada serabut kelapa. Pohon kelapa sudah lama dikenal sebagai pohon yang setiap bagiannya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Bahkan serabut kelapa saja bisa dijadikan banyak sekali produk kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Yang kelima ada pelepah pisang. Di zaman dahulu, pelepah pisang hanya dianggap sebagai salah satu material yang tidak terpakai, alias hanya menjadi sampah. Saat ini banyak sekali pengrajin yang memanfaatkan pelepah pisang untuk menjadi bahan yang diukir. Nilai ekonomis juga jadi meningkat dengan adanya lukisan tersebut. Yang keenam ada kulit jagung. Serat alam terakhir yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku serat alam adalah kulit jagung. Material yang satu ini biasa dimanfaatkan menjadi berbagai hiasan dinding yang berbentuk rangkaian bunga. Nilai jual kerajinan tangan ini yang satu ini juga cukup tinggi. Proses pembuatan kerajinan tangan serat alam, prinsip dari penggunaan serat alam. Sebagai bahan baku kerajinan tangan adalah pengeringan. Proses pengeringan membuat serat alam memiliki ketahanan penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan serat alam yang basah. Setelah itu, serat alam akan di-bleach sehingga warnanya lebih muda dan tidak terlalu coklat. Yang selanjutnya ada bab 3 yang berisi penutup. Ada banyak sekali hasil kerajinan tangan yang bisa dibuat dari serat alam. Serat alam rotan dapat digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga, sedangkan berbagai jenis serat alam lainnya dapat digunakan atau dibuat menjadi tas, laundry basket, maupun keranjang. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.